Menunaikan ibadah haji ke Baitullah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Terbatasnya kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji di Indonesia pun semakin panjang. Berdasarkan data estimasi waiting list yang dikeluarkan oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenak, antrian keberangkatan haji dari masing-masing embarkasi di Indonesia sendiri berkisar 13 hingga 47 tahun. Kondisi inilah yang terkadang menjadi penghambat seorang muslim untuk menunaikan salah satu rukun Islam tersebut, lantaran faktor fisik yang tidak lagi kuat untuk melakukan perjalanan jauh. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Harun bin Senar yang tercatat sebagai jamaah calon haji tertua di Indonesia untuk musim haji tahun ini. Pria kelahiran 1 Juli 1904, atau kini usianya mencapai 119 tahun, merupakan jamaah calon haji berasal dari Dusun Karangbuak, Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura. Harun menjadi salah seorang anggota jamaah yang bisa disebut beruntung. Pada 2017, ia memutuskan untuk mendaftar haji ke salah satu KBIH dekat desanya, dan mendapat jatah berangkat ke Tanah Suci pada 2046. Namun, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan jamaah berusia lanjut untuk berangkat tahun ini, membuat namanya masuk menjadi calon haji. Hanya, menunggu 6 tahun, namanya tercatat masuk kuota salah satu jamaah calon haji. Setelah mendapat kabar dan diminta melunasi kekurangan biaya haji, tanpa pikir panjang Harun yang sudah lama ingin mengajak keponakannya berhaji segera membayarnya. 2 sapi betina miliknya dijual. Hasilnya dibayarkan lunas untuk biaya beribadah ke Tanah Suci. Nama Harun dan Musdi pun lolos. Harun tercatat sebagai calon haji yang berangkat dari embarkasi Surabaya dan masuk pada kelompok terbang, Kloter, 6. Ia masuk ke asrama haji pada Rabu, 25 Mei 2033, dan terbang ke Tanah Suci pada Kamis, 26 Mei 2023, kemarin. Seperti dikutip dari antaranews.com, pergi ke Mekah dan Madinah adalah impiannya sejak lama. Harun bercerita sangat ingin menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima dengan keluarga, namun takdir berbicara lain. Dari 6 kali pernikahannya, semua istrinya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Baru pada beberapa tahun terakhir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya untuk berkunjung ke Baitullah, tapi seorang diri, hanya didampingi sang keponakan. Saya menikahnya setelah istri meninggal dunia, 6 kali. Anak-anak sudah keluarga semua, cucu, cicit juga. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada, tuturnya. Harun adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Kakak dan adiknya, semua juga sudah wafat. Di hadapan Ka'bah, ia ingin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberi keberkahan. Lalu, tak lupa akan mendoakan seluruh keluarga, kerabat, masyarakat Pamekasan, Jawa Timur, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ia juga mendoakan agar seluruh masyarakat tanah air selalu sehat, diberi umur panjang dan dilancarkan rezekinya. Keberadaan Harun dalam rombongan jamaah calon haji tahun ini didengar oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Tanpa pikir panjang, orang nomor 1 di Pemprov Jatim itu bergegas ke asrama haji Sukolilo. Meski hanya bertemu kurang dari sejam, Hovifah kaget bercampur kagum karena Harun masih bisa membaca Al-Quran. Saat itu, Harun didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Husnul Maram beserta sejumlah panitia penyelenggara ibadah haji, PPIH, embarkasi Surabaya lainnya. Bertempat di posko bidang lansia, Gedung Ar-Roudo, Harun disambut Hovifah dan mengajaknya berbincang. Husnul Maram mendadak menjadi penerjemah bahasa saat keduanya berbincang. Ternyata, Mbah Harun ini rutin membaca Al-Quran dan tanpa kacamata. Karena memang waktu beliau banyak, sehingga setiap saat bisa membaca Al-Quran. Kemudian beliau juga istiqamah melakukan sholat malam, ucap Hovifah. Ketua Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama itu menyampaikan bahwa sholat malam dapat mengingatkan bahwa masing-masing manusia sebetulnya punya hajat, sehingga kemudian dimunajatkan di saat ibadah malam, maka insya Allah hajat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu terungkap bahwa Harun tidak berkenan disiapkan kursi roda. Karena itu, bagi Hovifah, tekad dan semangatnya itu luar biasa. Hovifah berdoa semoga Harun beserta seluruh jamaah calon haji Indonesia, terutama asal Jatim, diberikan kesehatan, kelancaran dan menjadi haji yang mabrur.
Orang nomor 1 di Pemprov Jatim tersebut secara khusus meminta Harun untuk mendoakan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jatim, di Tanah Suci nanti agar bahagia selalu, aman, nyaman, dan berkah. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.